dibawahi oleh Laboratorium Komputasi dan Biometrika Hutan. Jadi di praktikum kali ini ada 2 lab ya, Laboratorium Perencanaan Pembangunan Hutan dan Laboratorium Komputasi dan Biometrika Hutan. Yang acara 1, 2, 3 itu Laboratorium Komputasi dan Biometrika Hutan. Nanti yang acara 4 ke atas itu yang perencanaan pembangunan hutan. Jadi kalian nanti bikin laporannya per lab-nya. Oke, lanjut. Dong kan? Masuk nggak secara masuk lah. Masuk, Mbak, masuk. Untuk penilaian praktikumnya tuh ada 4, yaitu nilai pretest, keaktifan, laporan, sama responsi. Bobotnya bisa dilihat sendiri. Ada yang mau komplain? Enggak lah. Gimana? Sorry. Udah belum? Oh, kok belum? Ya, udah tuh. Lemot ya internetku. Astagfirullah. Ya, gimana? Gimana ya? Latar ada konsekuensinya di slide selanjutnya. Kita lihat dulu. Aku ganti ya slide-nya ya. Yuk, udah keganti belum slide-nya? Udah, Mas, udah. Lemot. Yoi, udah itu. Ini buat penilaian laporan, jadi nanti nilai maksimum itu 90 ya. Terus ada judul, tujuan, dasar teori, alat dan bahan, cara kerja, data dan hasil perhitungan. Itu ada hasil perhitungannya, jadi nanti dicantumin contoh perhitungannya. Terus ada pembahasan, kesimpulan, dapus, sama jawaban pertanyaan. Jawaban pertanyaan nanti tergantung setiap acara tersebut ada pertanyaannya enggak. Terus yang boleh yang ada bintangnya itu boleh diketik. Terus yang enggak ada tulis tangan. Yang tulis tangan tuh ada pembahasan sama kesimpulan. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, jangan lupa dapusnya. Dapusnya 2 buku sama 3 jurnal. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Jurnalnya. Kalau buku bebas. Mas, Mbak, tanya. Yoi. Gimana Ada. tuh? Nanti di pembahasannya dikasih citasi apa enggak, Mas? Terserah sih sebenarnya. Mau yang penting tuh dikasih nggak apa. Opsional. Oke, Mas. Makasih. Kalau kamu rajin banget, pakai citasi nggak apa-apa. Oke, Mbak. Cari-cari citasi. Mbak, mau ada tanya. Ya, ini yang pembahasan dan kesimpulan itu ditulis tangan di folio atau di kertas A4 ya, Mbak? Di kertas A4 biar sama kayak yang diketik gitu loh. Jadi kan ntar nggak ada kesenjangan kertas. Oh iya, apa? Mas nanti berarti. Oh iya, duluan. Gimana? Nanti dikumpulinnya itu lewat apa? Online gitu atau harus di print terus nanti diserahkan ke fakultas ya, Mbak? Online, tenang aja online. Bentar ya. Online. Nanti aku dikasih link ya, Google Drive-nya nanti ada. Jadi ngirimnya nggak lewat email, lewat Google Drive nanti ngupload di sana biar nggak repot. Juga ngirim data juga lewat sana juga. Untuk pulpen nanti warna biru ya. Terus warna pulpen tercerah yuk. Biru. Biru ya wis nggak apa biru. Terus Aku ngikut aninya
Biru kata Shani Terserah biru. aja, Mbak. Itu kata. Oh iya ya. Kan Mas Kalau punya aku terserah. izin kok asik. Terserah. Sip, Mas. Ya udah Yo, terserah. Ya, Mas. soalnya Udah, bilangnya gitu aja, terserah. Oke. Terus ini jangan lupa Yang penting ini, kelihatan Bas di scan ya. jangan lupa ada yang screenshot ya, soalnya nanti PPT nggak dibagi. Mungkin kalian ntar ada yang nggak PPT-nya. bisa, Iya. ya PPT-nya nggak dibagi. Jadi ada salah satu yang screenshot apa? Ya, perkoas ya, perkoas. Praktikanmu siapa? Langsung live dia. Udah mungkin Terus marginnya itu ketentuan yang dilakukan 4333. Terus spasinya 1,15 ya, 1,15 maksudnya. Spasinya. Ya, Terus fontnya pakai Times New Roman ya. ya itu Ukuran ya menyesuaikan. ukuran kertas Ya, A4 iya lah. iya. Yang Terus mungkin standar. ada lagi Lanjut dulu aja pengen. yang mau ditanyakan? Apa lanjut dulu? Ya, oke. Nih, mungkin aku bacakan dulu peraturan praktikum. Praktikum dimulai pukul 15.30 WIB. Jadi yang di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah menyesuaikan ya. Terus keterlambatan tidak lebih dari 15 menit. Dilarang makan sewaktu praktikum. Sebenarnya makan juga nggak apa-apa, orang nggak kelihatan kan. Terus minumlah, paling yang boleh minum aja ya, jangan makan. Ntar aku pengen. Terus pada saat praktikum mikrofon wajib dimatikan kecuali dipersilahkan oleh koas. Tidak ada pengaktifan video. Terus jika dipanggil namanya tidak menjawab maka akan ada pengurangan nilai. Terus jika nilai laporan kurang dari 70, revisi ya. Telat mengumpulkan laporan akan ada pengurangan nilai 5 harinya. Terus jika tidak mengumpulkan laporan 3 kali berturut-turut menemui dosen dan tidak diperkenalkan mengikuti acara selanjutnya apabila belum mendapat izin. Terus ada pretest 2 kali berturut-turut kurang dari 50, itu nanti kalian akan mendapat tugas dari dosen pengampu. Kalau 3 kali berturut-turut kurang 50 itu menemui dosen pengampu. Enggak lah, pasti bisa. Tadi pretestnya enak-enakan, enggak susah. Iya, enak. Alhamdulillah. Yang mana? Enggak ikut Gimana Dam? Ya, misalnya nilai kamu ikut tapi nilai kamu kurang dari 50. Oh. Terus kalian kan ini kita online ya, kan kita nggak bisa memperhatikan juga. Ya kan itu siapa tiba-tiba dikasih pertanyaan, waktu jawab on cam ya, kayak gitu. Lanjut. Kan ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum kita memulai pembahasan yang akan lebih berat seperti kehidupan? Tak ganti tentu. Ada yang mau ditanyakan? Soal laporan, soal pengumpulan, soal lalalala. Udah ya? Mbak, tanya Mbak.
Oh, ya silahkan. Itu kalau dasar teorinya sekelompok sama boleh nggak, Mbak? Loh, nggak boleh dong. Jangan sampai sama ya. Mau Nanti akan ada pengurangan nilai Aja kalau aja ngawur lu, Jan. Aja ngawur lu. Iya, Mbak. Nanti, Mbak. pembahasannya juga jangan sama ya. Tapi kalau beda kelompok nggak apa-apa, Mbak. Kan citasi itu dari jurnal di kan. parafrase. Dari jurnal, masa kalian ngambilnya pas yang bagian yang sama kan itu nggak mungkin kalau ngerjain sendiri maksudnya. Oh iya, Mbak. Untuk Ngawur lah. si dapusnya itu ditaruh di lampiran apa enggak, Mbak? Di screenshot apa enggak? Nggak usah, nanti kalian keberatan. Kalau mau juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Enggak usah, Mbak. Aku ngikut Mbaknya aja. Enggak usah, Mbaknya. Aku ngikut Mbaknya, enggak usah. Siapa tahu nanti dapat nilai plus kan. Baik. Nilainya jadi 95. Weh, 95. Aduh, lanjut. Udah, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Nggak. Perlaporan. Aman. Oke. Loh, kok mancing? Udah ya berarti nggak ada yang Hai San, ditanyain. jelas nih San. Oke, kita masuk ke acara 1. Pengenalan alat dan pengukuran karakteristik individu pohon. Sini aku akan membacakan pendahuluannya dulu, yaitu pengukuran karakteristik individu pohon. Itu adalah dasar dalam pengelolaan sumber daya hutan. Karakteristik individu pohon yang penting dalam pengelolaan sumber daya hutan antara lain ada keliling yang dipakai di sini dibihaya, terus ada tinggi pohon. Selain itu sebenarnya ada apa lagi karakteristik individu pohon? Kan sebenarnya banyak kan, nggak cuma keliling sama tinggi. Mungkin bisa yang lain. Yang bisa menjawab siapa? Kolom tajuk, Mbak. Kolom tajuk, benar. Diameter, Mbak. Terus apa lagi? Luas bidang dasar, Mbak. Ya. Tinggi pohon, Mbak. Ya, benar ya. Pada tahu kan berarti udah. Lanjut. Iya, Karakteristik individu pohon itu akan menghasilkan informasi kuantitatif mengenai tekakan. Informasi kuantitatif tahu toh? Apa bedanya kuantitatif sama kualitatif? Tahu lah mesti ya. Udah lanjut, Ping. Lanjut. Ya. Oke, bentar. Sorry, internetku lemot banget ya. Udah kan belum, Chan? Udah. Tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mengetahui prinsip kerja dan cara penggunaan alat-alat ukur kayu. Yang kedua, mengukur diameter pohon dengan menggunakan beberapa jenis alat ukur dan membandingkan hasilnya. Yang ketiga, ada menaksir tinggi pohon dengan menggunakan beberapa jenis alat ukur tinggi dan membandingkan hasilnya. Oh ya, mau mengingatkan lagi, jangan lupa yang per nomor itu masih 1 tujuan. Jangan lupa dikasih pendahuluan ya, misalnya tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah lalalala, terus kalau alat dan bahan dikasih pendahuluan alat yang digunakan dalam acara ini lalala kayak gitu ya, dan langsung alat 1. Oke. Siap, Mbak Shani. Lanjut, Chan. Lanjut. Ya, Oke. lanjut. Kok lemot kita aku ya. Nah, bahan dan alat. Bahannya ada Bahan dan alat. Ada tabel statistika atau tabel F. Terus alat pengukur. Ada kan kita pengukuran, ada pengukuran diameter sama tinggi kan. Yang pertama ada diameter, kaliper, diameter tape, spiegel releskop.
Yang penaksir tinggi ada Kristen, klinometer, hagameter, spidol, teleskop. Oh ya, di sini kan tadi ada pertanyaan perbedaan pengukuran dan penaksiran. Siapa yang bisa atau ditunjuk? Ya, Ayo, coba. ya benar. Ada yang tahu lagi perbedaannya? Coba jawab ya Mbak, tapi aku juga nggak tahu ini juga udah dijawab sama Yuda atau enggak maksudnya. Ya. Kalau misalnya pengukuran itu, objeknya tuh nyata dan kita tuh memang benar-benar menyentuh objek tersebut gitu. Misal kalau pengukuran kan diameter, kalau misal kita mengukur diameter ya kita lihat pohon itu gitu mengukur dan itu tuh angka yang dihasilkan itu angka yang sebenar-benarnya angka. Nah kalau penaksiran itu kita tidak bisa memegang atau maksudnya tidak langsung ke objeknya. Jadi kita menaksir dari jauh karena ketidakmampuannya kita buat misalnya kayak manjat gitu kan kalau ketinggian pohon kan nggak mungkin. Makanya ditaksir dan nilai taksiran tuh bukan yang akurat 100% dibanding pengukuran gitu Mbak. Ya benar, Salsani. Jadi intinya tuh kalau pengukuran tuh objektif ya, kalau penaksiran tuh subjektif kayak gitu. Oke, ada pendapat lain? Gimana? Yang mana? Ya, kalau pengukuran intinya tuh kalau pengukuran tuh menggunakan alat kayak gitu ya. Terus kalau penaksiran bisa alat, bisa enggak. Kalau yang menyentuh objek atau enggak tuh sebenarnya tergantung kita mau mengukur apa ya. Misalnya kita mengukur tinggi, kan nggak mungkin kita nyentuh ke ujung pohonnya kayak gitu kan. Mesti ada alat yang buat mengukur tinggi tersebut. Kayak gitu. Itulah intinya. Tahu kan? Iya. Terus ada lagi atau sudah? Udah, gas. Udahlah. Ayo, lanjut nih. Nih, cara menentukan Kumot gun aku. Itu. Yang pertama lurus itu. biasa tuh ya, diukur Udah. biasa 1,3 meter dari permukaan tanah. Terus yang gambar kedua ada pohon di tempat yang miring. Itu kita mengukurnya dari bagian yang atasnya, tanah yang miringnya bagian atas. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa diukurnya di tanah yang atas, enggak tanah yang bawah? Soalnya nanti kalau ditebang kan biar nggak kena tanahnya Mbak. Itu kayak ini. Iya, ya. Terus ada pendapat lain nggak? Terus lanjut dulu aja. Terus yang ketiga misalnya ada yang pohonnya tuh nggak rata, ada yang itu hamil kayak gitu tuh, nanti diambil rata-ratanya di diameter yang bawah, terus sama diameter atas nanti di rata-rata. Terus ada pohon yang miring.
itu juga di oh iya, menurut kalian yang miring ini udah bener kayak gini apa yang di bagian kanan atau yang kiri kita mengambil diameternya? Kenapa Kiri, Mbak. nggak yang di kiri aja? Kenapa di kanan? Atau gambar itu salah? Gambar itu salah ya, mungkin yang benar tuh kita ngukurnya dari bagian dalam ya ini mesti yang kiri nih. Aduh, rek lemot. Terus pohon yang berbanding nanti kita ambil misalnya di atas bandirnya, atau kalau bandirnya di bawah 2 meter nanti kita ambil yang 2 meternya itu. Terus nanti kalau ada pohon bercabang nanti kita ukur dua-duanya, terus nanti kita rata-rata. Oke, next. Oke, masuk ke alatnya. Halo? Halo, halo. Halo. Udah ganti belum slide-nya? Belum. Udah, Mas. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Untuk alat yang pertama kita ngukur diameter. Udah. Ada diameter tape sama pentameter. Ya, apa namanya? Aku jelasin ya, Chan. Ini kan yang pakai diameter tape, P-band, terus sama apa tadi? Yang kayak jangka. Terus sama meter. Sebenarnya cara pakainya sama ya, tinggal langsung dililitin ke dirihannya, terus dibaca skalanya. Tapi jangan sampai salah baca skalanya ya. Kadang kan diameter itu kan langsung keluar diameternya, nggak usah dibagi pi. Kalau misalnya pentameter kan masih apa? Kita dapatnya ngukur waktu ngelilitin kan berarti angkanya itu angka keliling toh. Berarti kan masih perlu dibagi pi buat nilai diameternya kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Ada yang ditanyakan diameter tape sama pentameter. Halo, aduh, lemot ya aku. Oi. Oh. Bentar, nggak kelihatan. Ada, jadi kan ada dua itu, yang di P-band nggak sih? Itu ada yang udah jadi pi sama pi-nya, ada yang nggak pakai pi. Jadi ada yang keliling sama yang Jadi gini, Ping. Udah jadi diameter. Pilih yang tergantung sih kebutuhan. Kalau misalnya yang Jadi P-band tuh kan ada permukaan kan, yang satu tuh langsung diameter, yang satu tuh meteran biasa kayak gitu. Jadi kalian kalau ukur jangan salah kebalik ke yang yang meteran biasa. Ya kan? Yang pakai pi lah. Ya, kan yang satunya tuh meteran biasa. Ya kan? Kalian udah pernah itu belum? Megang praktikum pakai P-band lah. Pas ekologi harusnya udah kan?
Ekologi Saya kayaknya pita meter, pakai Mbak. pita meter Pakai biasa pita itu. meter biasa, Mbak. Sing Oh, kita meter buat biasa. nganu jahit enggak sih itu? Jadi pokoknya intinya Terus pipian tuh ada dua permukaan itu kan. Yang satunya tuh langsung diameter, yang satunya tuh meteran biasa kayak gitu. ya, Oke, oke, lanjut ya. lanjut. Udah ganti belum? Belum ya. Aduh, CSW ini tahu. Yang kedua ada kaliper. Cara penggunaannya yaitu satu, rentangkan tangkai yang bergeser. Yang kedua, tempatkan batang pohon di antara kedua tangkai kaliper pada ketinggian setinggi dada, tegak lurus. Geser tangkai sehingga keduanya tepat menyentuh batang pohon. Terus baca skalanya. Ada gambaran belum tentang kaliper ini? Ada, Mbak. Harusnya kalau udah nonton videonya sih udah. Terus kan ini kaliper yang buat pohon kecil kan. Kalian udah tahu kan berarti yang buat pohon yang gede itu kalipernya kayak apa? Ini kayak Besar, Mbak. Yang kaliper besar tuh kayak ya besar. kayak capit kayak gitu lah. Ya nanti kalian itu aja di YouTube ya atau di Google. Ada yang mau tanya? Oh iya, aku mau nambahin. Ya, Kan apa? Kalau misalnya pakai kaliper ini kan ibaratnya kita cuma ngitung diameter pohon dari satu sisi doang. Kan nggak di bulat gitu loh, nggak full bulat. Jadi diameternya dari segala sisi sama. Jadi kalau buat kaliper seenggaknya itu ukur dua sisi yang tegak lurus. Jadi nanti diambil rata-ratanya kayak gitu. Buat apa ya, ngurangin bias. kesalahan nih. Biar datanya lebih bagus, lebih apa ya, objektif kayak gitu. Mungkin aku nambahinnya kayak gitu. Lanjut. Terus selanjutnya ada klinometer, cara menggunakan yang pertama ukur jarak datar pengamat dan pohon. Yang kedua bidik ujung pohon, baca skala pada garis merah. Terus yang ketiga pangkal pohon, baca skala pada garis merah. Jadi klinometer itu alatnya seperti itu. Jadi nanti kalian tuh pegang merah-merahnya, terus kalian lihat dari yang samping merah loh. Itu terus pokoknya dibidik dari pangkal bawah terus ke pangkal atas kayak gitu. Di klinometer tuh ada dua skala yang pakai persen sama derajat. Jadi kayak gitu. Udah nambahin. Oh iya, apa namanya, nambahin ya. Kalau misalnya yang skala yang di setahuku yang persen. Kalau misalnya lihat di dalamnya, nanti di dalam itu ada skala-skala gitu. Ya kalau buat memastikan lagi, kalian ke atas ntar kelihatan kok skala yang persen mana, yang derajat yang mana kayak gitu. Jadi yang bagian kiri itu buat angka. Nanti aku kirim fotonya apa? Kayak trigonometri. Tangan. Pakai tangan. Kan
kan nyari dan sampingnya kan udah diketahui itu jarak datarnya kan udah kan kita sebelum bidik kan ngukur dulu jarak datar. Berarti kan sampingnya udah diketahui. Terus nembak ke atas nemu sudutnya udah ketemu, tinggal dikaitkan jarak datar sama tangannya. Sama sudut tadi yang ketemu kayak gitu. Tapi kalau di lapangan lebih efektif pakai persentase sih. Soalnya kan nggak mungkin kita ngapalin kan kayak gitu. Jadi tinggal tembak atas dikurangi tembak bawah bagi 100 jarak datar udah kayak gitu. Itu tambahan dari aku. Shani. Ya, jadi buat klinometer nanti kita pakai yang persen ya, cara persen yang didata juga nanti pakai persen. Terus pokoknya nanti kita tentuin pohon mana yang akan kita ukur. Terus nanti kita ukur jarak berapa meter kayak gitu. Bisa biasa 10 kalau enggak 20 kayak gitu biar mudah aja. Terus habis itu kita klinometer ke pangkal pohon. Terus kita baca skalanya. Terus bidik ke atas, ke ujung pohon kayak gitu. Terus baca skalanya. Habis itu udah kita masukin ke rumus tinggi pohon sama dengan persen atas dikurangi persen bawah per 100 kali jarak. Jadi nanti kalau misalnya nih, persen atas kita dapat 10, terus persen bawah min 8. Jadi nanti persen atas min 10 dikurangi min 8 per 100 Berarti kali jaraknya. Jaraknya berapa tadi? Jangan lupa minnya tuh dikurung ya. Jadi nanti min 10 plus 8 kayak gitu. Bukan atas min bawah. mungkin Yang minnya. Pokoknya enggak. biasanya tuh kan kalau di pohon datar itu nilai pangkal tuh min kayak gitu. Kenapa? Tahu nggak kalau biasanya di pohon datar, pohon di tempat yang datar, kita tembak ke bawah, nilainya min. Mbak mau jawab. Aku Oke. tahu, Mbak. Silakan. Karena kita posisinya lebih tinggi daripada pohon itu sebenarnya. Ya, benar. Kapan kita nembak? Siapa jawab? Kapan kita nembak itu nilainya 0 kayak itu. Tahu nggak? Boleh nggak Mbak jawab lagi? Kalau mata Yang lain dong. Oke. Salsani boleh, Mbak? Yang lain dong. Yang belum pernah jawab, apa mau tak tunjuk? Mencoba menjawab, Mbak. Ya udah. Kalau posisinya itu sejajar mungkin, Mbak, nilainya 0. Jadi gak lebih tinggi, gak lebih rendah. Sejajar gimana? Sejajar sama Apa, Mbak? Ya, mau sejajar sama apa? Oh, sejajar sama mungkin batangnya, Mbak. Jadi posisi pembidiknya itu gak di atasnya atau gak di bawahnya. Gitu gak, Mbak? Sekian. Dikit lagi. Sebenarnya gini, kapan kita nembak 0 ketika itu sejajar mata kita. Jadi kalau kita nembaknya pas tingginya pas dengan mata kita, pas penglihatannya kita, pas tinggi mata kita tuh bakal 0. Pokoknya sejajar lah nih, kan bisa dilihat nih orangnya kan yang nembak, yang apa itu? Ini tulisan apa sih? Pokoknya yang garis lurus itu kan itu pasti nilainya 0. Makanya kalau pas ke bawah itu nilainya negatif.
Ada kemungkinan nggak nilai Dari tembakan bawah tuh positif? alhamdulillah. Ada, Mbak. Ya, kapan? Ada yang siap? Kalau Setelah misalnya sampai kita bulan? ada di Oh, iya, Mbak. Kalau misalnya kita lagi di lereng, terus kita tuh ada di bawah lereng gitu, jadi pohonnya itu ada di atasnya kita. Iya, benar. Pokoknya kalau di bukit apa di yang apa konturnya tuh lebih tinggi kayak gitulah, itu ada kemungkinan nilainya positif. Sejauh ini penggunaan plenometer ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Mbak, izin bertanya, Mbak. Oke, silakan. Kalau misalnya kayak di arboretum itu yang tajuknya rapat-rapat terus kita nggak bisa tahu pucuknya di mana itu gimana, Mbak? Lah Kan itu makanya memang kayak menasir kendalanya kayak pohon gitu kan. Ya, jadi kan menasir. itu bisa Jadi diakali emang dengan subjektif banget. jarak kita dengan pohon. Semakin kalau kita ngukurnya semakin dekat dengan pohon kan susah kan ngelihat pucuknya. Bisa diakali dengan kita memperjauh jaraknya kayak gitu. Ada lagi? Oke, Mbak, terima kasih. Apa Ping? Silakan. Enggak, lanjut ya. Udah ganti belum slide-nya? Lemot banget internet tuh. Sian, udah ganti belum? Yang selanjutnya Oke. ada Kristen hypsometer. Ini juga alat ukur tinggi ya. Penggunaannya kita dalam pengukuran dengan Kristen hypsometer itu kita butuh alat bantu yaitu galah setinggi 4 meter gitu. Yang pertama, sandarkan galah sepanjang 4 meter sejajar dengan tanah. Disandarkan ke pohon biasanya atau enggak ada yang megangin kayak gitu kan. Terus yang kedua, pegang kristen dan bidik ujung pohon melalui sisi siku-siku bagian dalam. Selanjutnya, bidik siku bawah pada pangkal pohon dan siku atas pada ujung pohon. Yang selanjutnya, baca skala pada tinggi galah. Pokoknya nanti kita ngukur pokoknya sampai pohon itu masuk semua dari atas sampai bawah ke kristennya ini. Ya, silakan yang mau nanya. Iya, di Jogja. Kenapa? Ayo. Gak usah ngawur lo, Yud. di rumah. Gak usah ngawur lo, Yud. Yuda. Social distancing lo. Iya, benar. Enggak, aku banget. Kalau itu kayaknya di luar kuasa saya. Mbak, izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan. Itu kenapa gangungnya harus 4 meter? Oh. Tadi jawab pasti Ping. Kurang tahu. Ketentuan kayaknya dari sananya gitu. 4 meter. Emang iya 4 meter. Kurang tahu asalnya dari mana tapi pakai 4 meter. Nggak tahu, aku juga dari dulu bingung itu tapi dijawabnya ketentuan kayak. Jadi aku anggap aja itu adalah ketentuan. Rumus pasti, rumus mati. Udah kalau nggak salah ya Mbak.
Mbak, saya Ya, dulu kayak Coba pernah jawab. dengar kalau misalnya ya, kenapa hipsometer itu 4 meter. Karena dari si pengukuran kristal hipsometernya itu memang udah di apa ya namanya, dibuatnya itu pakai perbandingan dengan 4 meter, skala 4 meter gitu Mbak. Jadinya apa ya namanya, dianya juga 4 meter gitu. nah itu dia jawabannya. Akhirnya menemukan. Ya mungkin itu ya jawaban sementara, mungkin nanti bisa di cross check sama dosen waktu kuliah kayak gitu. Dari sananya. Mantap Sausani. Lupa ping Sausani nilai plus. Langsung direkrut koas. Oh. Enggak, Mbak, aku karena tahu Oh, doang, langsung pernah dengar direkrut. doang kok, Mbak. Ya. Makasih ya Sausani. Oke. Terima kasih kembali, Mbak. Sip. Aku lanjut Ada ya yang mau selanjutnya. tanyain lagi nggak? Mau tahu kan? Udah ganti belum slide-nya? Jadi agak meter. Halo? Yang selanjutnya ada hagameter. Hagameter juga alat ukur tinggi ya. Penggunaannya yang pertama ukur jarak pengamat dengan pohon, sesuaikan dengan skala pada alat. Jadi di hagameter tuh ada skalanya. Ini loh yang ada pemutar pilihan skala Ini. itu kalau dipencet Diputer apa dipencet? Diputer ya. dipencet kayaknya deh. Pokoknya nanti tuh bisa berubah kalau tergantung kita mau pilih skala berapa. Misalnya di jarak 15 meter, ntar skalanya beda. Terus di jarak 20 meter, nanti skalanya juga berubah. Itu sesuai dengan skalanya, kayak gitu. Kalau kita pilih skala 15 meter, kita mengukur 15 meter pohon. Diukur jaraknya 15 meter, terus netralkan kunci dengan menekan tombol pelepas kunci, kan biar netral. Terus bidik ujung pohon, terus tekan tombol pengunci, baca skala. Bidik ujung pohon, terus dikunci. Kenapa harus dikunci? Ada yang bisa jawab? Evan Rizky Nugroho, kenapa pas waktu membidik terus dikunci? Evan, ayo, mana Evan? Izin menjawab, Mbak. Halo. Ya, Evan ada. Evan dulu ya, Adam. Kamu nanti. Gimana pertanyaannya? Tadi kenapa dikunci gitu ya? Ya. Ya jawabannya biar skalanya itu nggak berubah-ubah, udah gitu aja. Oh iya, benar. Lanjut, Pink. Oke. Lanjut ya. Pokok yang pakai hagameter jangan lupa netralin sama kunci tombol. Mereka kadang lupa, terus nggak dinetralin, nggak ke kunci skalanya, ngulang lagi. Lanjut ke Spiegel ya. Udah ganti belum? Yang Spiegel udah ganti slide Spiegel belum? Halo. Selanjutnya ada spiegel releskop. Jadi spiegel releskop ini selain bisa mengukur diameter, juga bisa mengukur tinggi ya. Untuk pengukuran diameter tuh yang pertama, hitung jarak datar antara pengukur dan pohon. Biasanya tuh 10 sampai 20 meter. Terus
bidik pohon pada DBH. Selanjutnya bidik sisi kiri pohon dari RU terdekat, hitam atau putih nanti, terus ke bagian pohon yang tidak memenuhi 1 RU pada skala yang kecil. Terus jumlahkan total RU. Jadi nanti kita mengukur jarak dulu, terus bidik pohon pada DBH. Nanti di dalam pas bidik tuh nanti kita kelihatan ada garis hitam putih, ada RU besar, hitam putih besar, sama yang kecil-kecil kayak itu. Jadi kita udah kan dibidik ke DBH-nya, terus itu nanti kita pokoknya kita pokoknya yang ke bagian kanan dulu, pokoknya diituin ke bagian kanan, terus bagian kiri. ya maksudnya ininya ke yang kanan, terus kita cari yang sisa-sisanya yang ya kira-kira berapa RU nih untuk diameter pohon ini. Ntar dipasin ke RU-nya, dipasin pas garis, terus dihitung berapa RU, terus berapa sisa RU-nya. Jadi ntar kita dimepetin ke yang RU kecil itu sebagai sisanya kayak gitu. Mungkin kalau nggak jelas Mas Iping bisa dijelasin lagi. Aku coba jelasin ya teman-teman. Ini apa namanya? Kelihatan kursorku nggak? Halo. Loh, kan kagetoan. Nah, yang ini yang di kursorku itu yang 1 RU ya, hitungannya 1 RU. Terus yang hitam juga 1 RU. Baru yang kecil-kecil ini, yang hitam kecil, putih kecil, ada 2 hitam putih kecil, ada 4 totalnya. Itu 1/4 RU hitungannya. Jadi tuh awal-awal kita naruh batang paling kiri itu di batasnya paling kiri juga. Misal di sini tuh. Jadi ditaruh di 1 RU. Nanti sekiranya sisa batang di kanan itu nyampe di RU kecil-kecil biar bisa dihitung itu berapa RU kecil kayak gitu sih. Jadi tinggal kalau misal ini jadi berapa RU? 1, 2, 3, 1/4 ini 1/4 juga bisa. Misalnya ini berarti kayak 3,5 RU kayak gitu. Mungkin atau kurang jelas, mungkin ada yang ditanyakan. 1/4 RU. 1/4 RU. 3/4 bisa subjektif banget sih yang kecil. Jadi 3/4, 3,5. Yang RU besar 1. Hitungannya 1. Yang kecil-kecil 1/4. Mungkin ada yang ditanyakan? Dalam? Oh, yang PG ini buat buat ngukur tinggi pohon. Ya, jadi kan spikulelaskop nih bisa buat ngukur sekalian ya. Sama ngukur diameter. Gitu. Jadi prinsipnya ngukur tinggi itu nih sama kayak meter. Jadi yang kanan tuh 2 derajat, yang kiri persen. Caranya sama, jadi tembak atas nanti dikurangin. Jadi dimasukin rumus kayak gitu. Kayak gitu. Kalau buat yang diameter ini ada rumusnya sendiri ya. Jumlah RU dikali jarak datar dalam meter
dikali 2% dikali 100. Kayak gitu. Udah, mungkin ada yang ditanyakan perihal RURU? Ya. Relaskop. Kayak kalau nggak salah aku, bentar. Aku carikan. Setahu aku sih relaskop unit deh. Iya, relaskop unit. Relaskop unit. Kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Iya Mas, atau relaskop lanjut unit. ke lanjut ke nganu datanya ya, ngolah datanya ya. Titik. Oh ini dah. Kurang tahu aku. Chani mungkin tahu. Itu kan kalau kita kita tarik ke bawah ke atas tuh nanti ininya ikut geser kayak gitu loh, tau nggak? Putih-putih sama hitam-hitamnya tuh panjang kayak gitu. Jadi nanti tergantung ke kita ke ketinggian berapa kayak gitu. Jadi itu menyesuaikan ke ketinggiannya yang angka-angka itu. Tapi kalau yang speaker relaskop di lab kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Ada tulisannya. Ya, pokoknya kalau misal kita ke itu kan kayak tambah panjang kayak gitu kan. Ininya tuh semakin kecil. Garis-garisnya tuh semakin kecil kayak gitu. Semakin ke bawah, ininya semakin besar. Oh, ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oh. Oke, lanjut ke pengolahan datanya ya. Wait. Bentar. Jadi nanti kan dikasih data sekunder toh. Data sekundernya kayak gini. Bentar, aku coba share. Bentar ya. Windows. Kita cara satu. Aku nemu. Dulu, ini kayak gini. Jadi nanti punya ini sama punya aku beda ya datanya. Nanti bakal di share data kayak gini buat data sekundernya. Kan kalian nggak ke lapangan tuh, jadi nggak bakal dapat data. Jadi pakai data sekunder. Nanti ini buat diameter ada P-band, Clipper, Spiegel relaskop, pitameter. Datanya juga udah ada. Kalau Clipper dapat cari rata-ratanya. Terus Spiegel relaskop di sini udah ada jarak datarnya sama ada jumlah RU. Jadi tinggal pakai rumus yang tadi. Yang jumlah RU dikali jarak datar kali dosen kali 100. Terus diameter kan bentuknya masih keliling. Jadi nanti buat nyari diameternya tinggal keliling dibagi gitu aja. Mungkin buat yang data diameter kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan.
Halo, suaraku masuk nggak dari tadi? Lanjut. Aku takutnya nggak masuk. Oke. Terus lanjut ke data tinggi ya. Di data tinggi kan tadi ada hagameter, Kristen Hipsmeter, spigeloskop sama clinometer. Jadi yang hagameter ini tadi kan nggak perlu pakai jarak datar loh. Jarak datarnya udah diketahui langsung di skala, udah langsung ketemu tinggi sama atas sama bawahnya. Tinggal dikurangin buat tingginya. Tinggal atas dikurangi bawah. Terus kalau yang Kristen Hipsometer kan udah langsung ketemu tuh tingginya, jadi nggak usah diolah, tinggal dijumlahin di sini. Terus kalau yang Spiegel teleskop sama clinometer ini rumusnya sama sih kayak yang tadi, yang atas kurangi sama bawah dibagi 100 dikali jarak datar kayak gitu. Sama clinometer kayak gitu juga rumusnya. Nanti dijumlahin. Mungkin kayak gitu, mungkin ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bla bla bla. Pembagian datanya Udah jelas ya. Oh iya, nanti, oh iya, kan ini datanya, mana datanya tadi? Astagfirullah. Datanya kan ini ada, kelihatan nggak pakai data acara satu? Ada 10 pohon toh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah itu nanti setiap koas, nanti, oh iya, nanti setiap koas dibagi jadi 2 kelompok. Jadi mungkin ada satu kelompok 7 atau enggak 6 anak satu kelompok. Nanti satu kelompok cuma ngolah 5 pohon aja. Berarti dari kelompok 1 cuma ngolah 1, 2, 3, 4, 5. Kode pohon 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang satunya ngolah 6, 7, 8, 9, 10. Dikit kan datanya, dikit, cuma 5 pohon. Kayak gitu. Jadi enggak 10 pohon. Jadi satu kelompok datanya sama. Lihat kan? Kayak gitu. Nanti kelompoknya tak bagi ya. Sama Shani dibagi juga yang kelompoknya Shani. Kayak gitu. Udah, mungkin ada yang ditanyakan? Enggak ya. Tak lanjutin dulu aja ya. Oke, terus nanti kayak ginian. Udah pindah ke PPT lagi belum? Udah. Sudah, Mas. Jadi kayak gini toh nanti, kayak yang tadi disusun jumlahnya berapa hikmahnya. Terus Jadi yang ini kan yang naksiran tinggi pohon. Terus yang tabel 2 kayak gini. Udah ganti tabel 2 belum? Udah sih. Halo. Lah ini di data 3 yang biasa. Terus nanti tingginya nanti di yang ini yang A ini tadi yang sama rumusnya. Terus A kuadrat ini nanti dipangkatin 2 kayak gitu. Masuk nggak? Nah, nanti dicari totalnya nanti dicari kayak gitu. Terus udah sih, yang diameter juga sama kayak gitu. Nanti diameternya udah dicari, terus nanti hasil dari diameternya itu dipangkatin 2. Terus nanti di bawahnya dijumlahin lagi. Udah. Terus aku lanjutin ya, nggak apa. Oke. Terus ke tabel ANOVA. Udah ganti tabel ANOVA belum? Nah, ini tabel ANOVA ini jadi dicari derajat bebas, terus apa jika lupa, terus kuadrat tengah sama nyari JK juga. Apa jika? Sama jika. Nanti itu rumusnya ada di sini.
udah kelihatan yang rumus-rumusnya dB bla bla bla, jumlah kuadrat tengah. Nah kayak gitu. Terus aku jelasin ya, kan tadi kalau mau nyari dB alat itu P minta P itu nunjukin dari alat yang digunakan. Misal di pengukuran diameter kan kita pakai 4 alat tuh, pitometer, P-band, kaliper sama spigelometer, spigel relapse scope maksudnya. Terus kan berarti ada 4 alatnya. Jadi 4 dikurangi 1 berarti ada 3. Berarti dB alatnya itu 3. Terus dicari dB totalnya. dB total itu rumusnya N dikali P dikurangi 1. N-nya tadi kan tiap kelompok dapat 5. Tiap panah dapat 5. Jadi 5 dikali P-nya 4, jumlah alatnya 4 sama dengan 20 dikurangi 1 berarti 19. Jadi nanti dB totalnya itu 19. Terus kalau dB error tinggal dikurangin dB total dikurangi sama dB alat. Kayak gitu. Buat yang dB bisa kan ya? Derajat bebas gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sama derajat bebas. BB total itu jumlah pohon yang kita ukur, anggapannya diukur kan dapat 5 atau dapat 5 pohon tiap anak, dikalikan sama jumlah alatnya. Jumlah alatnya kan tiap sama diameter 4 jadi 20. Dan kali P-nya 20 dikurangi 1 19 berarti. Kayak gitu. Sudah habis nyari derajat bebasnya, terus kita ke faktor koreksi. Faktor koreksi itu rumusnya ini AC A ditambah C ditambah E ditambah G dikuadratin dibagi N dikali P, atau kalau enggak itu jumlah dari ini. Bentar ya. Aku kayak gini. Jadi tadi buat udah ganti ke tabel 2 belum? Nah, kalau misalnya yang nyari faktor koreksi itu rumusnya berarti jumlah dari A atau jumlah dari pengukuran harga meter ini semua atau A, terus yang ini juga dari Kristen, dari Spiegel, dari Clinometer, nanti jumlahin semua AC, EG, terus dikuadratin. Habis dikuadratin nanti dibagi sama N dikali P atau dibagi sama jumlah alat sama jumlah pohon kayak gitu. Paham nggak teman-teman? Atau kurang? Dibagi sama ini, sama jumlah alat sama jumlah pohonnya. Dibagi N sama P. Langsung dibagi semua nggak apa-apa sih. Ya kayak gini. Kelihatan nggak yang ini? Kayak gini. Yang ini kelihatan nggak? Kayak gitu. Paham nggak tadi? Atau masih kurang jelas? Hasil penjumlahan ini. Udah ganti ke tabel 2 belum? Ini. Yang A, yang hasil penjumlahan dari ini. Jadi totalnya harga meter semua habis ngukur, terus ditotalin, itu ketemu A toh. Terus ditambahkan sama totalnya dari Kristen, ditambah totalnya dari Spiegel, sama ditambah totalnya dari Clinometer. Nah, hasilnya itu baru dipangkatin 2. Habis dipangkatin 2, baru dibagi sama jumlah alat sama jumlah pohon. Kayak gitu. Masuk enggak? Atau oke, bentar. Ini nih. Udah di screenshot belum? Nih, jadi jumlah perhitungan diameter semuanya setiap alat. Misal yang Clino, kok Clino sih? Yang
yang pita, piben, kaliper, terus sama spigel itu semuanya dijumlahin terus nanti hasilnya dipangkatin 2, dibagi sama jumlah alat sama jumlah pohon. Kayak gitu toh. Mungkin ada yang masih bingung mungkin. Ya Allah, soalnya nggak bisa Mungkin aku mau nambahin ya. Jadi di data dan hasil pengamatan tuh ada beberapa tabel. Yang pertama tuh tabel diameter pohon. Itu tadi yang tabel pertama. Coba Ping, tabel pertama Ping. Ini bentar ya, tuh. Nah, itu kan data penaksiran tinggi itu dari yang data yang kita kasih ke kalian tadi. Yang terus tabel yang kedua ada tabel hasil pengukuran diameter pohon. Itu ada yang A sama A kuadrat kayak gitu. Terus tabel ketiga itu ada uji ANOVA. Nah, tabel ketiga uji ANOVA tuh yang ini, yang tadi yang hijau ini. Jadi tabel hasil yang tabel 1 diameter pohon, tabel 2 pengukuran diameter pohon, yang ketiga tabel 3 ANOVA diameter pohon. Jadi per pengukuran. Jadi diameter dulu apa tinggi dulu kayak gitu. Tabel ANOVA yang dihitung itu variannya ada regresi, error, total. Yang dihitung ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, sama F tabel. Ini nanti ada derajat bebas alatnya berapa, derajat bebas errornya berapa, derajat bebas totalnya berapa. Terus ada jumlah kuadrat, jika alat berapa, jika error berapa, jika total berapa. Itu jangan lupa dimasukin ke contoh pembahasan kayak itu. Ya. Regresi itu alat min 1. Yang maksudnya regresi itu apa gitu ya? Kirain yang di regresi. Iya. Regresi itu alat. Terus ya. Halo. Jadi yang uji ANOVA itu kan yang regresi itu alat ada regresi, ada error, ada total, terus ada dan itu ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, sama F tabel. Gitu kan. Terus nanti dicari, udah ketemu. Itu buat menentukan ini H0 sama HA. Jadi ANOVA satu arah itu apa sih? Uji ANOVA satu arah itu apa? Kayak gitu. Itu ada yang tahu nggak apa itu ANOVA satu arah? Kenapa pakai uji ANOVA satu arah di praktikum ini? Ada yang mau jawab mungkin? Jadi uji ANOVA ini tuh kan kita mengukur pohon dengan beberapa alat kayak gitu kan. Jadi fungsi uji ANOVA tuh buat mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara pengukuran alat yang satu sama alat yang lain kayak gitu. Jadi kita pakainya ANOVA satu arah, uji ANOVA satu arah biar tahu apakah ada perbedaan yang signifikan yang terjadi dari pengukuran pohon pakai alat ini sama pengukuran pohon menggunakan alat ini. Coba Ping yang H0 HA. Kayak gini lah. Yang mana? Bentar. Nggak ada yang ini. Yang ini dah. Apa yang rumus tadi? Yang ini. Ya. Jadi pengujian ANOVA satu arah tuh
nanti kita tentuin H0 sama HA. HA itu H alternatif. H0 itu misalnya X1 sama X sama dengan X2. Itu berarti pengujian yang pertama tuh sama kayak pengujian yang kedua, nggak ada bedanya kayak gitu. Terus kalau H alternatif tuh nanti pada pengujian yang pertama hasilnya berbeda sama pengujian yang kedua kayak gitu. Bingung nggak? Ujian dimulai dari kita bikin hipotesis dulu kan. Di Anoval kita bikin hipotesis nih. H0-nya. H0 misalnya X1 sama dengan X2. Itu berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Terus kita cari H alternatifnya. Itu X1 tidak sama dengan X2. Itu berarti ada perbedaan yang signifikan. Udah dibuat hipotesis, terus itu baru kita ke yang regresi error total itu loh, tadi yang DB, terus JK itu dicarikan FK, DB, JK, AT itu dicari misalnya regresi DB-nya berapa, FK-nya berapa, JK-nya berapa, KT-nya berapa, kayak gitu sesuai dengan ini rumusnya. Di rumusnya ini ada yang bingung nggak? Mungkin aku ulang lagi ya. Faktor itu rumusnya sigma X kali F kuadrat per N kali P. Sigma X F pangkat 2 tuh nilainya itu yang tadi di tabel 1 jumlah yang diameter tuh kan, kalau A besar tuh apa, A kecilnya tuh kan jumlahnya kayak gitu kan. Terus saya ini terus udah tuh ketahuan Eva-nya, terus cari DB-nya. DB regresi berarti kan DB alat N-1 berarti dia ada berapa alat kan? 4-1, DB-nya berarti 3 kayak gitu. Terus dicari jumlah kuadratnya tuh dari A kuadrat plus B kuadrat C kuadrat plus D kuadrat per N min FK. Terus jika errornya itu dari selisih antara DB alat sama DB total. Terus selanjutnya kita cari yang error. Itu juga sama, kita cari DB-nya berapa, JK-nya berapa, KT-nya berapa. Kayak gitu. Monggo Yud. Ya. Bukan enggak, kan atau tadi perumpamaan untuk hagameter, B untuk Kristen meter, C untuk Spiegelberg stop, D untuk clinometer kayak gitu. Ya kan tadi itu AB itu alatnya. Gimana? Ya, coba pin ke tabel yang satu. Bentar ya, tak ganti ke tabel. Yang ini. Lah kayak gini. Yang ini toh? Nih kan. Yang atas juga. Yang ini. Nah, ini kan
Algameter, Christmas, Beagle, Klino. Itu perumpamannya A kuadrat, B kuadrat, kayak gitu. Terus dan jumlahnya tuh kecil. A kecil, B kecil, kayak gitu. Ada Nanti tak koreksi kok, santuy. nanti aja. Terus Nyari apa lagi? Udah. Pokok lihat rumus saya sih sebenarnya. Gampang kok sebenarnya. Bentar ya. Kayak gini. Nanti apa ya? Kan udah paham tuh yang faktor koreksi? Apa masih belum? Paham? Terus yang uji ANOVA errornya tuh kan di Kok lemot banget sih aku. ya silakan. HO itu hipotesis 0. Jadi nanti HO Jadi aku hipotesis nyoba 0, terangin ya, Sian. X1 sama dengan X2. Itu berarti tidak ada perbedaan antara pengujian yang pertama sama yang kedua. Hipotesis 0 tuh kalau nggak ada perbedaan loh. Hipotesis awal kan kita taunya hipotesis awal taunya kan kita uji berarti kan sama kan itu hasil pengujian yang kedua sama yang pertama. Tapi kan ini menggunakan alat yang berbeda, jadi kita bikin hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Yang hipotesis 0-nya X1 sama dengan X2, berarti itu kan hasil pengukuran yang pertama sama kayak hasil pengukuran yang kedua. Nah, kita bikin kalau nggak sama tuh gimana bikin hipotesis alternatifnya. X1 tidak sama dengan X2. Itu berarti ada perbedaan antara pengujian pertama sama pengujian yang kedua. Itu tuh nanti buat mempermudah nanti kita ada bikin grafiknya kok. Mbak mau Jadi kan bertanya, banyak Mbak. nambahin. Jadi kan intinya, oh ya, tanya dulu. Gimana? Sorry, internetku lemot. Itu berarti nanti kita nulis di laporannya kayak gitu juga, Mbak, pakai cara-cara dan sebagainya, Mbak. Mulai dari H0 sampai ngitung kuadrat tengah gitu. Ya itu kan masuk ke contoh pembahasan kan? Contoh perhitungan. Aneh. Kalian pasti punya pedoman ya kan? Pedoman angkatan atas. Adalah mesti bukan yang punya. Masa iya? Berarti Mbak. wah, kok minta sama aku asnya? Ini ada mudeng nggak sih yang lain selain Arya Yuda, Sausani, dan yang biasa bertanya? Yang lain tuh masih mudeng nggak sih? Mbak. Kalau diem kan berarti mudeng kan? Masih apa ngerungakna? Apa namanya ya, nanti penting ngikutin rumus sih sebenarnya ngolah datanya dari awalnya ngerjakan derajat bebas dulu, terus habis itu nyari faktor koreksi. Kalau udah nemu faktor koreksinya baru ngerjakan jumlah kuadrat
jumlah kuadrat yang alat total sama error. Nanti kalau udah ngerjakan udah dapat nilai jumlah kuadrat alat total sama error, nanti nyari kuadrat tengahnya. KT alat itu rumusnya kayak gitu. Ada kalau KT alat itu jika alat dibagi DK alat, terus KT error itu jika error dibagi DB error, kayak gitu. Yang total nggak ada. Soalnya yang dibagi yang nanti Kalau gunain gimana? KT alat Kalau BB udah itu ketemu tuh apa? gimana? Gimana Bing? Siapa nih yang mau jelasin? Aku ya. Jadi kalau udah nyari ini derajat bebas, terus ketemu FK, baru nanti bisa nyari JK. Terus kalau udah nemu JK, baru nyari KT. Udah gitu. Udah paham gitu. Nanti rumusnya kalian nyesuaiin sama tabelnya. Nanti aku tampilin tabelnya lagi buat di-share. Terus habis ketemu kuadrat tengahnya, baru ke sini. Ke F hitung. Udah masuk ke F hitung belum? Udah. Udah, Halo? Mas. Nah, itu nyari F hitungnya itu sama dengan KT alat dibagi KT error. Kan udah ketemu tadi katanya. Kayak gitu. Nanti ketemu sama F hitung. Nah, kan tadi di ANOVA kan awal-awalnya kita disuruh buat buat bikin hipotesis toh, hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Nah, cara kita tahu yang diterima itu hipotesis 0 atau hipotesis alternatif itu jadi ngebandingin antara F hitung sama F tabel. F tabel itu bisa dicari, nyesuaiin. Pernah dapat buku tabel F nggak kalian? Dulu waktu matematika dan statistik. Enggak. Pernah kan? Pernah, Jadi, Mas. Bu. Kok pernah Nah, ya? Mas. Pernah, Mas. Ya kalau misalnya Pasti ya dapat Mas. yang di buku nanti bisa dilihat alfanya itu pakai 0, alatnya, terus juga dilihat DB error. Kalau pakai tabel kayak gini, bentar ya. Kelihatan nggak? Yang tabel distribusi F. Nah, itu kan tadi ininya pakai CF yang tingkat errornya 0,05. Ini udah tabel yang F buat 0,05, terus dilihat DB alat. DB alatnya tadi misal nih, tadi DB alatnya 3 kan, 4 dikurangi 1 3. Jadi masuk ke bagian sini 3. Terus ini buat DB error. DB errornya tadi berapa? 14 ya sih? N 3 kali 5 dikurangi 1 14. Berarti F tabelnya itu sini 3, terus disesuaikan sama 14. Berarti 3,34 di sini. Dapat udah F tabelnya. Kayak gitu. Kalau mungkin ada yang ditanyakan dari F tabelnya? Tabel. Gampang kan cari F tabel. Aduh, kalem banget. Mungkin mau nambahin lagi. Terus apa fungsinya sih F tabel sama F hitung tuh dicari kayak gitu kan? Itu ya tadi buat yang balik lagi ke yang nentuin H0 sama H itu. Itu kan tadi ada jika F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima. Kesimpulannya tidak ada perbedaan hasil yang signifikan antara satu alat dengan alat yang lain. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan hasil yang signifikan antara satu alat dengan alat yang lain. Kayak gitu. Jangan lupa nanti kasih kesimpulan sama grafik diagram lonceng kalian udah dapat kan? ANOVA satu arah yang Pak Ronggo biasanya dapat. Udah lupa ya, Mbak. Bentar lagi.
Mana itu, Mbak? Bentar lagi tak carikan, bentar ya. Ini oh ya, aku bahas F tabel dulu ya, bentar. Itu yang F tabel kan tadi misal ada bukunya bisa pakai tabel tadi. Kalau misalnya nggak punya tabel bisa pakai rumus di Excel. Pakai yang ini sama dengan FINV dalam kurung alfanya tadi 0,05 terus db alat koma atau titik koma ya tergantung sama apa laptop atau komputer kalian terus sama db error tutup kurung udah kayak gitu nanti langsung ketemu F tabelnya. Kalau misalnya nggak ada tabel, nggak ada bukunya, jadi bisa pakai yang Excel, tapi kebanyakan pakai yang Excel nanti kayak gitu. Terus buat diagram loncengnya bentar ya, aku cariin, tak stop sharing dulu ya. Mungkin sambil aku absen ya. Silakan menyalakan mikrofon. Yang mau nyalain on cam juga nggak apa-apa. Anissa Safia Putri Irahadi. Ada nggak Safia? Anissa? Anissa? Hadir, Mbak. Asma Izzatul Nisa? Asy Syifa Nurul Akromah? Anjay, lama banget. Karisma Marseliatin Nurwidia? Hadir, Mbak. Clara Malia Salsabila? Hadir, Mbak. Dewi Sekarumpoko? Hadir, Mbak. Dina Sepia Maheswari? Hadir, Mbak. Hadir, Mbak. Hadir, Mbak. Vina hadir. Graciela Arfadil Emily? Hadir, Mbak. Ifran? Iya, Mbak, hadir. Irfan? Oh. Irfan mana? Hadir. Irfan? Hadir, Mas. Hadir, Mbak. Rizka Afif Muhammad? Hadir, Mbak, hadir. Septi? Hadir, Mbak. Sofi? Hadir. Hadir, Mbak. Oke. Praktikannya Mas Ipin. Kamu bacain punya aku enggak? Iya, Ding. Adam Sambora? Hadir, Mbak. Arya Yuda Aditya? Fauzan Rizky Irfana? Hadir, Pak. Fajar Muhammad Siddiq? Hadir, Mbak. Sarah Aulia Nur Hadi? Hadir, Mbak. Lucy? Ulangi siapa, Mbak? Dian Pandu? Oh, hadir, Mbak. Hadir. Duta Cahya Alam? Hadir, Mbak.
Nuraihan Pratiwi, Hadir, Mbak. Liana Fisa, Hadir, Mbak. Zindin Agustin Damayanti, Saya, Mbak. Zulfa Ulinuha, Hadir, Mbak. Sausani Afafi, Hadir, Mbak. Stefan, Hadir. Nah itu. oke. Terima kasih. Oh ya, aku Sama-sama, Mbak. bentar ya. Dari praktikum ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Jadi, bentar. Nanti gambar diagram normalnya kayak gini ya nanti ya. Ya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ini yang 2 arah sih sebenarnya, bukan yang 1 arah. Sebentar ya. Ini ada yang Bentar. bukan dari WIB nggak? Oh ya Yang Allah, Indonesia sepurane. Tengah. Maaf. Kalau angkatan 19 di Jogja semua, Mbak, rata-rata. Oh iya ya. Jadi sama dong itunya. Maghribnya. Nggak terkendalakan berarti. Tanggal 1 AC data ya. Jadi data yang kalian kirim tuh nanti yang itu tabel 1, 2, 3 untuk tabel-tabel diameter pohon, hasil pengukuran diameter pohon. Ini aku bacain aja yang biar jelas. Tabel 1 diameter pohon. Tabel 2 tabel hasil pengukuran diameter pohon. Yang tabel 3 tabel uji ANOVA diameter pohon. Yang tabel keempat tabel tinggi pohon. Tabel kelima tabel hasil pengukuran tinggi pohon. Tabel keenam tabel ANOVA tinggi pohon. Dulu Kak gituan. Udah kan? Udah. Nah, aku jelasin yang diagram normalnya ya. Jadi nanti kan di diagram normal itu dapat bikinnya pakai tadi kan dapat 2 F toh. Ada yang F hitung sama F tabel. Nah, yang F astagfirullah besar. Yang F pokoknya yang lebih besar itu di sebelah kanan. Yang ini kan yang pokok yang paling besar itu yang di sebelah kanan nilainya. Terus yang di sebelah kiri itu yang paling kecil. Biasanya sih yang di sebelah kanan yang paling besar itu F tabelnya sih. Kok tabel? Oh, F tabel. Kayak gitu. Terus yang sini F hitungnya. Kayak gitu terus. Nanti dibandingin toh. Mana tadi? Kan dibandingin antara F hitung yang tadi pakai KT alat sama KT error sama F tabelnya. Kalau misalnya F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima. Berarti tadi yang bagian, mana tadi? Bagian yang diarsir itu bagian yang milik HO, yang ada nilai HO-nya. Berarti daerah sini. Kalau misalnya F hitung lebih besar daripada F tabel, berarti daerah sini yang diarsir. Kayak gitu. Paham? Aduh, aku udah gak paham.
Daerah Halo. mana Mas yang jadi diarsir Mas? Jadi kalau misalnya tergantung sama perbandingan tadi, F hitung sama F tabel. Misal yang di sini yang 2,87 itu F hitungnya, F tabelnya. Terus yang ini, yang kecil ini min 1 bla bla gak kelihatan, itu hitungnya. Kan berarti F hitung kurang dari F tabel. Berarti kalau F hitung kurang dari F tabel itu berarti HO diterima. Nah, HO itu berarti daerah sini yang diarsir. Kayak gitu. Daerah HO, daerah sini. Kalau semisal yang HA yang diarsir, kalau misal F tabel lebih kecil daripada F hitung berarti HA yang diarsir berarti daerah sini. Kayak gitu. Paham nggak? Aduh, sorry. Dalam. Setauku sih, Iya, iya. HA Sani coba dibilang tambahin. Kan ini ANOVA satu arah, jadi yang HA di sebelah kanan. Dalam, gimana? HA. nanti kalian kan bikin diagram Jadi lonceng, HA tuh itu gambarnya kan gimana, Bing? Aku mau itu kamu nambahin. dulu. Ya, kan nanti kalian bikin diagram lonceng tuh tadi yang gambarnya Iping tuh yang kayak gunung. Tuh nanti 0 di tengah kan, garis seret ke bawah di tengah. Itu 0. Terus nanti kalian masukin F hitungnya berapa, F tabelnya berapa. F hitung misalnya min berarti kan kiri 0. Terus F tabelnya berapa. Biasanya F tabel itu kan positif kan, berarti di kanan. Terus dilihat tadi apa hasilnya kayak apa, F hitung sama F tabel, F hitung lebih besar apa F hitung lebih kecil. Kalau F hitungnya lebih kecil daripada F tabel kan berarti H0 diterima. Kalau yang diterima tuh yang diarsir, berarti yang di sebelah kiri itu diarsir batas HA, sebatas HA kayak gitu. Sebatas garis HA kayak gitu. Mudeng apa tambah bingung? Tambah bingung? Iya, terus sampai pokok batasnya nanti dari yang dua arah kayak gini. Kalau yang itu kita nggak pakai, mesti di praktikum ini kayak kita mesti ujinya juga beda. Itu punya kalau Raffi. yang dua arah tuh namanya bukan uji ANOVA, itu beda lagi. Nanti kalian akan dapat yang dua arah tuh. Aja tabel. Pernah waktu matstat dapat kan yang Z gitu. Kan tabelnya diagram loncengnya kayak gini. Nah, kalau misalnya ini kan dua arah. Alfanya itu dibagi 2. Kalau misalnya yang satu arah itu jadi cuma 1, jadi ke sini udah sore banget, Ping. Kasian nih, pada mudeng nggak? Ada 2 kayak gitu. Lah iya nggak apa-apa. sorry. Tanya di grup aja, nanti bakal dijelasin lebih. Soalnya mepet juga waktunya ya. Mungkin Shani ada tambahan? Udah sih kalau aku, jangan lupa deadline data tanggal 1
jam 23.59. Nanti itunya apa? G-Drive-nya dikirim di chat aja. Pembahasannya lupa sampai Allah. Ini di screenshot ya buat pembahasannya. Udah belum? Udah di akses belum? Apa Mas? Gimana Mas tadi? Nggak kedengaran ya? Udah kan? Udah toh. Terus buat deadline jangan lupa tanggal 1 Oktober. Apa buat link Google Drive-nya di-share ke grup masing-masing ya. Sama pembagian kelompoknya kayak gitu. Kalau lapraknya Mas, berapa minggu Mas? Lapraknya ya seminggu. Jam 3. Deadline-nya pas hari praktikum. Enggak gitu, Lur. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah Tani? Udah sih. Kalau nggak paham Udah bisa ya. tanya. Nanti kalau misalnya ada tanya-tanya di grup ya, tanya ke aku, ke Shani, bisa, ke koas yang lain juga bisa. Terus udah aku tutup ya, soalnya udah malam. Ya udah, terima kasih atas waktunya. Maaf kalau lama ya. Terus maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Praktikum. Dulu. Udah ditutupin. Udah 2 minggu. Udah. Enggak masuk mau suaraku. Chan tutupin Chan. Ya, mungkin itu aja praktikum hari ini. Mohon maaf kalau lama. Semoga kalian paham. Apa koasnya bingungi, mohon masukannya. Terus mungkin nanti kalau yang nggak paham bisa ditanyain di grup, jangan sungkan. Kalau nggak mau di grup juga PC boleh. Terus jangan lupa data tanggal 1, 2, 3, 5, 9 sama laporan maksimal hari praktikum, berarti hari apa? Hari Senin sebelum jam 3 ya. Udah, sebenarnya aku sama Iping mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak, Mas. Masih Mbak. Masih